3 kali ibumu, kata Rasulullah, baru kemudian ayah. Artinya apa? Di sini Islam mengajarkan bahwa kedudukan seorang wanita ini begitu luar biasa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ba'asallahu rahmatan lil alamin hadiyan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu salihah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk berkumpul di satu majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan semuanya, baik dari segi waktunya, hartanya, bahkan harga dirinya pun habis, hilanglah di pandangan manusia ketika beliau berusaha untuk menyampaikan agama, sehingga nikmat agama yang begitu luar biasa sekarang telah kita rasakan. Hadirin yang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Artinya apa? Begitu tinggi Islam ini memandang satu derajat seorang wanita, tinggi sekali. Padahal dahulu ketika Islam ini belum ada, ketika Rasulullah SAW belum diutus, itu ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, maka jauh sekali jarak Nabi ini, jauh sekali. Munculnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi ataupun sebagai Rasul, ini jauh sekali jaraknya, sehingga pada saat itu kejahilan, kebodohan manusia telah nampak. Sampai-sampai orang ini tidak tahu lagi membedakan bagaimana cara berperilaku kepada seorang wanita. Bahkan pada saat itu wanita ini cuma seperti bulan-bulanan saja, seperti mainan saja. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saking jahilnya orang-orang terdahulu, ini ada satu wanita yang sedang hamil besar, maka ketika wanita tersebut lewat di depan gerombolan laki-laki, maka laki-laki ini berbisik. Di antara mereka mempertaruhkan anak yang ada dalam kandungan wanita tersebut. Yang satu menebak perempuan, yang satu menebak laki-laki. Akhirnya apa? Perempuan tersebut pun dibunuh dan dikeluarkan bayinya secara tidak manusiawi, saking jahilnya. Namun alhamdulillah ketika datangnya Rasulullah SAW, derajat wanita ini betul-betul Allah Ta'ala angkat, betul-betul Allah Ta'ala tinggikan derajat mereka. Sebab apa? Sebab memang wanita ini perlu memang dimuliakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau di dalam Al-Quran ini ada yang namanya surat Al-Anbiya, ada surat An-Nisa. Surat nabi-nabi ini ada, para nabi ada. Surat yang dikhususkan untuk perempuan ada, tetapi tidak ada surat yang dikhususkan untuk laki-laki, tidak ada. Ar-Rijal tidak ada. Bukti apa? Allah Ta'ala pun dalam firman-Nya begitu memuliakan seorang wanita, bahkan sehebat-hebat apapun laki-laki ini kalau tidak patuh sama orang tuanya bisa neraka tempatnya. Artinya apa? Walaupun perintah seorang wanita, ibu misalkan, walaupun ibunya seorang kafir, itu pun anaknya yang muslim dianjurkan untuk taat kepada ibunya selagi perintah ibunya tidak melanggar daripada syariat ataupun perintah Allah Ta'ala. Misal kita lagi sibuk kerja, sedangkan ibu nyuruh kita untuk belanja beli gula, itu tidak boleh kita melanggar apapun. Perkataan ah saja tidak boleh, apalagi perkataan yang lebih dari itu. Seperti kesel dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita pun tidak boleh. Artinya apa? Perintah orang tua ini wajib dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan andai kala kita nih punya rumah sendiri, dan di rumah kita nih sudah makan, maka ketika sampai orang tua kita perintahkan kita makan, maka kita pun harus makan. Walaupun perintah makan ini bisa jadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Tetapi ketika diperintahkan oleh orang tua, makan walaupun cuma sedikit, sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang tua. Karena salah satu ketaatan kepada Allah adalah kita taat kepada orang tua kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah satu orang tanya sama Rasulullah, dalam satu mafhum hadis. Orang tersebut tanyakan, siapa orang yang harus dimuliakan terlebih dahulu? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian siapa lagi? Ibumu, kata Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ibumu. 3 kali ibumu, kata Rasulullah. Baru kemudian ayah. Artinya apa? Di sini Islam mengajarkan bahwa kedudukan seorang wanita ini begitu luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita dalam pandangan Islam, selain yang dibicarakan tadi, itu nanti begitu banyak cara-cara mereka nih untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Banyak. Kalau laki-laki lebih susah masuk surga daripada wanita. Tetapi naudzubillah ya enggak, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ternyata beliau saksikan di neraka ini paling banyak wanita. Karena kenapa? Karena memang godaan daripada seorang wanita ataupun godaan untuk wanita itu sendiri jauh lebih banyak. Ya. Mungkin kita pernah dengar kalau orang masuk surga, ya, laki-laki masuk surga dijanjikan bidadari sama Allah. Ya. Kalau wanita ada dijanjikan bidadari, pernah enggak? Pernah kita dengar? Enggak pernah. Artinya apa? Janji Allah Ta'ala pun dihijab oleh Allah Ta'ala untuk seorang wanita. Dihijab maksudnya apa? Dirahasiakan. Maka begitu juga wanita harus merahasiakan dirinya. Karena wanitanya seperti mutiara. Kalau mutiara ini betul-betul dijaga oleh yang wanita itu sendiri yang menganggap dirinya betul-betul mutiara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan kedudukan yang begitu tinggi oleh seorang wanita. Bahkan laki-laki ini tidak diizinkan masuk surga terlebih dahulu sebelum wanitanya masuk surga. Bahkan dikatakan sama alim ulama, wanita solehahnya akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada laki-lakinya, daripada suaminya. Artinya apa? Wanita ini lebih banyak peluang untuk mendapatkan rahmatnya Allah,
mendapatkan ridhonya Allah, dan minimal mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekarang wanita tidak sadar akan kemuliaan yang telah Allah taala berikan. Sehingga sekarang begitu banyak wanita yang menyia-nyiakan daripada kemuliaannya sebagai seorang wanita. Cobalah kita lihat di luar sana, begitu banyak wanita-wanita yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang Masya Allah, yang jauh daripada agama, memanfaatkan wanita untuk keduniaan. Contoh, teman-teman mungkin pernah lihat ada satu iklan produk, itu rata-rata yang jadi artisnya ataupun jadi modelnya wanita. Sampo wanita, jarang kita lihat laki-laki kayak gini iklan sampo, ya kan? Wanita pasti. Sabun begitu juga, paling banyak wanita. Cuci piring wanita, sabun cuci piring. Apalagi baju-baju fashion dan sebagainya, paling banyak wanita. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, kadangkala iklan ini tidak ada hubungan sama wanita, tapi yang dijadikan modelnya pun wanita. Contoh, pernah dengar iklan ban? Itu modelnya pun wanita. Ban, alat-alat otomotif itu paling banyak wanita. Bahkan kalau kita lihat mobil truk itu model gambar yang ada di belakang truk pun wanita. Artinya apa? Wanita ini betul-betul punya potensi. Makanya alim ulama dikatakan satu orang wanita yang soleha ini lebih baik daripada 70 wali Allah. Kalau kita pernah dengar Wali Songo, termasuk di dalamnya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel di dalamnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan satu wanita soleha, ini mereka tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Wanita soleha ini betul-betul dipandang oleh Allah Ta'ala ketika dia betul-betul menganggap diri ini sebagai hambanya Allah Ta'ala, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, maka seorang wanita ini akan lebih mulia daripada 70 wali Allah. Begitu juga doanya, begitu juga ibadahnya. Bahkan kata alim ulama, satu orang wanita tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram 3 hari saja, maka doanya akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang wanita tergoda dengan kehidupan dunia. Kita lihat wanita-wanita sekarang daripada di majelis taklim lebih banyak di pasar, daripada di majelis taklim lebih banyak di mall-mall sekarang, lebih banyak di pantai-pantai, dan tidak sedikit wanita-wanita yang berada di tempat seperti itu yang buka auratnya, yang buka jilbabnya, yang kelihatan daripada bentuk tubuhnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu lagi alim ulama kita sampaikan, dan satu wanita jahat ini lebih buruk daripada 1000 laki-laki jahat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah dengar Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih ini satu orang raja yang pada saat itu bukan memimpin satu negara, bukan. Hampir dikatakan memimpin dunia. Sepertiga dunia Fir'aun yang memimpin. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Fir'aun laknatullah alaih ingin membunuh daripada Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil, maka satu orang wanita, Siti Asiyah melarang daripada perbuatan Fir'aun. Fir'aun pun langsung tunduk terhadap perintah istrinya, karena memang betul wanita ini punya potensi. Wanita ini betul-betul punya potensi, baik dari tangisannya, baik dari rayuannya. Ini wanita ini punya potensi di dalamnya. Makanya kata alim ulama, ketika tangisannya ini digunakan buat agama, ketika rayuannya ini digunakan buat agama, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah sebuah wanita tersebut. Kita lihat daripada Siti Maryam, anak daripada Nabi Zakaria.
itu Siti Maryam radhiyallahu anha dikasih tempat yang terbatas dengan beberapa hijab, bukan satu hijab. Artinya bukan, kalau misalkan kita anggap hijab ini seperti pintu, bukan cuma satu pintu, tapi beberapa pintu. Tetapi sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan satu orang wanita soleha, maka ketaatannya mendatangkan kudratullah, mendatangkan nusrah ghaibiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan, buah-buahan dari surga ini datang ke tempat Siti Maryam alaihissalam buat ibadah. Makanya penting ya, wanita-wanita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, ini hendaknya dia punya satu tempat, di tempat tinggalnya, di kosan, di rumah, ya, dimanapun dia tinggal, ada satu tempat, mihrab namanya, satu tempat yang dikhususkan buat wanita tersebut ibadah. Karena tempat mihrab perempuan nih, ketika dia doa di sana, hari-hari ibadah di sana, baca Quran di sana, zikir di sana, dan dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti seolah-olah doa di depan Ka'bah. Ya, penting wanita ini punya satu tempat saja yang dikhususkan buat ibadah, tidak ada tempat lain, tidak digunakan buat hal-hal yang lain. Misal kalau wanita yang sudah punya anak, tidak nyusuin anaknya di sana, tidak memakaikan baju anaknya di sana, memang tempat khusus buat ibadah saja, buat menyambung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wanita-wanita ini tidak sadar atau belum tersadar lah bahasanya, belum tersadar dengan kemuliaan yang telah Allah taala berikan kepadanya, maka wanita-wanita ini akan terus terjebak dengan keduniaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika wanita ini tidak dekat, tidak menyatukan keinginannya dengan keinginan agama, maka wanita ini akan dimanfaatkan oleh pengaruh keduniaan, baik dari segi jabatan, harta. Cobalah kita lihat sekarang, wanita-wanita ini rela nikah dengan orang-orang yang sudah tua, nikah dengan orang-orang yang sudah tua, padahal dia tidak suka, cuman karena tadi tergiur dengan harta benda dunia, terjebak dengan harta benda dunia, sehingga dia rela menikah dengan orang yang belum tentu dia sukai. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah muliakan seorang wanita, dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting sekali memperhatikan wanita-wanita kita, ibu kita, saudara perempuan kita, bibi kita, anak perempuan kita, betul-betul kita arahkan untuk mendekat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanamkan basic agama kepada mereka, dan jangan sampai mereka ini lepas daripada pengaruh agama. Karena hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya pertolongan Allah taala akan datang ketika besarnya pengorbanan seorang wanita terhadap agamanya Allah taala. Ketika agamanya Allah taala di satu tempat, wanita-wanitanya sedikit yang taat kepada Allah, maka pertolongan Allah taala kepada orang-orang yang ada di kampung tersebut akan sedikit. Begitu juga sebaliknya, ketika wanita-wanita tersebut taat kepada Allah, di satu tempat wanita tersebut taat kepada Allah, menutupi auratnya secara sempurna, maka pertolongan Allah taala kepada kampung tersebut akan begitu banyak. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan alim ulama. Perkataan alim ulama bahkan lebih spesifik lagi. Ketika seorang wanita ini betul-betul mujahadah, sungguh-sungguh untuk berkorban, bahasanya menahan daripada keinginan yang ada dalam dirinya, ingin punya baju ini, ingin punya rumah ini, ditahan keinginannya untuk hidup sederhana, dia gunakan hartanya untuk perjuangan agama, berinfak, mungkin bersedekah, menyiapkan satu tempat untuk rumah tahfiz Quran misalkan, maka Allah taala akan berikan hidayah sebab korban wanita tersebut. Walaupun kita pernah dengar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu habis hartanya,
habis hartanya untuk agamanya Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala pilih harta daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk habis lebih dulu daripada harta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir maka sama-sama kita mengajak, sama-sama kita memperhatikan daripada wanita-wanita Islam yang saat ini Masya Allah sudah terpengaruh dengan keadaan dunia. Kita lihat sekarang wanita yang harus yang harus bekerja, ya, dan ketika tempat kerjaan tersebut memberikan syarat harus lepas jilbab, maka lepaslah jilbab wanita tersebut. Artinya apa? Ya, basic agama ini mesti ditanamkan dari dini terhadap wanita-wanita, dan kita harus betul-betul memperhatikan, ya, betul-betul memperhatikan wanita kita. Jangan sampai wanita kita dimanfaatkan oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, walaupun orang tersebut orang Islam itu sendiri. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyampaian singkat ini tentang kemuliaan daripada seorang wanita dalam pandangan Islam bisa menggugah diri kita, ya, untuk senantiasa peduli, ya, kepada wanita kita yang menjadi mahram kita, baik itu istri kita, ibu kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, bibi kita, ya. Betul-betul kita perhatikan, karena memang besarnya hidayah tergantung daripada mujahadahnya mereka, tergantung daripada susah payahnya mereka, tergantung daripada tangisan mereka, dan tergantung daripada rayuan-rayuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.